Halo di People of the World, welcome to my channel Korigor. Sekarang gue lagi sama Mas Joko Anwar di sini, Mas. Gimana Bang Joko Anwar. Oh bang, kamu Mas. Mas Joko Anwar di sini. Jadi di sini gue ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng Bang Joko Anwar dan mau nanya-nanya tentang film Gundala, Mas. Bukan? Apa? Oh, Perempuan Tanah Jahanam. Lewat Gundala. Oh, udah lewat ya. Jadi, nonton nggak tuh? Belum. Gue ada kesempatan ngobrol sama Bang Joko Anwar. Banyak banget hal yang pengen ditanyain juga nih, Bang. Gak apa-apa nih. Boleh. Sebelum nanya-nanya tentang Perempuan Tanah Jahanam nih, Bang, gue mau nanya-nanya sedikit tentang perfilman, boleh nggak, Bang? Boleh, Bang. Gue kan soalnya Perfilman Indonesia ya. Soalnya kan gue awam banget nih di dunia perfilman nih. Jadi orang pengen tahu, wah menjadi sutradara atau direktur yang baik itu gimana sih gitu. Yes. Buka topi nih, berarti serius ngomongnya. Waduh. Menurut Bang Joko di sini perfilman Indonesia itu kayak gimana sih hari ini? Perfilman Indonesia sekarang lagi dalam masa keemasan ya, karena kalau dilihat dari segi bisnis, tahun lalu tuh kita menjual tiket terbanyak sepanjang masa untuk film Indonesia, 51 juta tiket kita jual. Dibandingkan sama tahun sebelumnya itu cuma 38 juta ya, jadi peningkatannya sekitar 63%. Itu karena memang penontonnya lebih banyak, apa memang karena karyanya aja? Penontonnya lebih banyak, kepercayaan penonton sekarang sangat tinggi terhadap film Indonesia karena karyanya tentunya lebih baik ya dari segi teknis sekarang. Walaupun masih banyak film yang busuk juga secara teknikal dan bisa tayang di bioskop, mungkin karena bioskop kasihan kali ya, tetap ditayangin walaupun cuma dapat beberapa layar, tapi masih ada yang busuk lah secara teknis. Dan dari segi estetika sekarang udah bagus-bagus banget. Jadi dari komersilnya bagus, dari kualitas filmnya juga semakin lama semakin baik karena dibuktikan dengan banyak sekali film Indonesia sekarang yang mendapat pengakuan di dunia luar ya. Di festival-festival bergengsi sudah semakin banyak film Indonesia yang berkibar dan banyak juga yang menembus pasar komersil internasional. Kayak film Pengabdi Setan tuh tahun 2017 berhasil tayang di 43 negara minimal. Kalau sama Kala itu dampaknya gimana, Mas? Dulu Sama dari Kala? Pengabdi Setan. Kala tahun 2007 Hype juga tuh. sekitar 10 tahun lalu. Kalau Kala mungkin itu masa-masa gua masih membangun market ya, jadi membuat film yang berbeda. Mungkin penerimaan secara komersil tidak banyak, tapi mungkin harus konsisten. Jadi market kita semakin lama semakin tumbuh gitu. Walaupun bikinnya awal-awal mungkin tidak terlalu banyak penontonnya, tapi kalau kita bertahan di style kita, di cara bercerita kita, tentunya akan lebih banyak penontonnya. Karena saya kan di sini kan sering banget main game horror nih, Mas ya. Nah tadi kan Mas ngomong di mana film yang busuk tuh. Nah yang busuk menurut kriteria Bang Joko tuh gimana tuh? Lu pernah main game horror tapi busuk banget? Iya sih. Ya kayak gitu sama. Waduh, berarti jump scare-nya cheap kayak gitu-gitu ya? Cheap jump scares, terus secara grafik juga jelek, terus user experience-nya juga nggak membuat lu masuk ke dunia sama kayak gitu. Ceritanya juga kurang ya? Dan juga kurang. Film sama game itu kan sebenarnya sama kan, sama-sama storytelling, tapi kalau cerita, kebetulan kalau gue game sukanya kan role playing, jadi gue paling suka role playing karena gue ngikutin cerita gitu. Timbang misalnya main game yang cuman action aja, gue suka masuk ke cerita gitu ya, makanya gue cinta banget kayak Last of Us. Wah, gue juga main tuh, Bang. Gitu ya, kayak gitu gue suka banget. Sama kalau misalnya lu main game yang kayak nggak menarik, jadi dari segi teknisnya juga jelek, film juga gitu, film busuk tuh gitu. Oke. Nah, tentang persensoran di Indonesia bagaimana nih, Mas? Kan Mas sering di Twitter seru-seru nih, Mas. Kalau yang namanya sensor memang sudah tidak relevan lagi ya, diganti dengan lembaga klasifikasi film gitu mungkin. Karena kalau film dikasih klasifikasi 17 tahun ke atas, 21 tahun ke atas harusnya udah untuk orang dewasa dan tidak terlalu di-scrutiny apa yang ditonton sama orang dewasa gitu. Ketimbang memotong mungkin mengklasifikasi film aja cukup. Tapi kalau untuk kayak filmmaker gitu, Mas, kayak saya ada dirubah filmnya gitu nggak masalah, Mas? Diubah. Oh, diubah, iya. Kalau gue sih nggak dapet pengalaman yang gimana gitu ya selama ini sama sensor, tapi teman-teman gue ada yang mengalami beberapa perlakuan yang terlalu apa ya, fatal atau bukan terlalu scrutinizing gitu untuk film-film mereka. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, seharusnya lembaga sensor diubah menjadi lembaga klasifikasi film. Menurut Bang Joko nih, Bang, kan Bang tuh udah banyak nih Abang nih dapat penghargaan. Ada nggak sih salah satu yang emang bener-bener kayak gue dapet ini? Nggak tahu gue penghargaan dulu apa, lupa malah. Nggak pernah ngumpulin piala juga. Piala kalau misalnya dapet ya, misalnya ada festival gue dapat menang piala gitu. Nggak pernah gue simpan, maksudnya lu cari aja di kantor gue kalau ada piala, di rumah gue ada piala, bahkan di kantor atau di rumah gue tuh nggak ada poster film-film gue gitu kan. Cuman kan kayak
kayak bentuk apresiasi gitu bang. Ya bentuk apresiasi fine, itu kan diberikan secara predikat ya, jadi secara bentuk piala gitu harus disimpan sih gitu. Gue nggak suka, bukan tipe orang yang suka nyimpen penghargaan atau memorabilia dari film-film gue gitu. Move on aja, bikin satu film dan dinikmati oleh penonton, terus ya move on bikin film selanjutnya. Iya sih, biar tidak terbuai dengan hari yang Iya, sudah tapi berubah. kalau misalnya kita taruh poster, piala, setiap hari lihat karya gue yang dulu bagus, piala gue sudah dapat gitu, kayak terlena, kayak nggak ke depan gitu misalnya. Oke. Ketimbang penghargaan lebih penting experience. Experience melakukan. Kalau misalkan piala gue. itu bukan piala mas, itu tumbuhan di sini, tumbuhan tapi fake. Jangan pernah fake. Dari beberapa genre yang mas Bang Joko buat, apa yang kalian suka film? Kalau gue kan memang movie buff dari kecil, jadi gue nonton semua genre dan gue juga nggak mau membatasi diri gue untuk bikin film genre tertentu. Tapi ada tempat spesial buat horor di dalam hati gue karena gue besar dengan film horor dulu. Jadi gue nonton film horor tuh dari kecil ya, dari umur 5 tahun di bioskop nonton film horor gitu. Makanya sekarang film horor tuh bikin kesehatan mental jadi sangat baik. Makanya sekarang gue jadi seseorang yang mentalnya sangat sehat, moralis, religius gitu. Dampak dari film horor tuh itu. Tapi kalau misalkan gue nih ya sebagai pemain game horror nih, gue kalau misalkan main horror itu untuk gue pribadi hanya untuk memang experience biar gue teradrenalin aja sih gitu kalau gue ini mas ya. Karena salah satu faktor dari game horror itu kalau misalkan ceritanya kurang, apa sih yang harus menjual dari si horror itu? Misalkan jump scare-nya lah. Cuman kalau dari jump scare-nya gue kurang, gue berharap dengan ceritanya gitu. Kalau gue justru nggak suka jump scare dalam game ya. Makanya gue kayak Resident Evil yang terakhir tuh nggak begitu suka. yang tujuh, iya yang tujuh. Banyak gitu. Gue lebih suka cerita sama karakter sih, karena begitu lu masuk ke karakter, jadi lu bisa, kalau gue ya lebih bisa menikmati jadi si karakternya itu mengambil keputusan ketimbang tiba-tiba ada jump scare. Jump scare menurut gue terusif sih kalau di game. Tapi dibutuhkan untuk horror kan? Nggak harus, makanya Nggak harus. kayak Perbuatan Jahanam nih, gue bikin film yang nggak jump scare sama sekali. Jadi nggak ada yang dikaget-kagetin. Kalau orang benci nonton film horor karena Iya, dikaget-kagetin, kan, jangan takut, di Perbuatan Jahanam tuh lebih atmosfer. Nah, ini tipe kayak ini sebenarnya gue kepingin bikin film yang menyerupai game yang gue suka juga gitu. Jadi atmosfer, begitu lo press start, lo masuk ke dunia gamenya dan betul-betul cara atmosfer, apalagi kalau bisa pakai virtual reality ya, itu langsung masuk ke dunianya gitu. Gue bikin film si Perbuatan Jahanam seperti itu karena nggak mungkin pakai VR, jadi gue coba mengaplikasikan lewat suara. Jadi suara dalam film Perbuatan Jahanam tuh gue bikin se-imersif mungkin. Jadi remixingnya aja dilakukan oleh artis yang sudah punya pengalaman ngerjain film-film yang luar biasa. Menurut gue sangat bagus ya, kayak film-filmnya Pichakpon Wirastakul dari Thailand gitu. Dan kebanyakan kan di Perbuatan Jahanam ini settingnya kan di hutan desa yang sangat terpencil. Jadi begitu orang masuk ke bioskop langsung immerse di dunianya gitu. Jadi di kayak game yang sering gue, yang suka gue mainin sih kayak gitu. Oke, jadi itu salah satu perbedaan Perempuan Tanah Jahanam ini dari film-film horor lain. Iya betul, bahkan dari film-film horor yang pernah gue buat ini berbeda juga. Kalau misalkan dibandingkan dengan Pengabdi Setan, kira-kira apa yang membedakan? Pengabdi Setan kan film namanya subgenre-nya, subgenre. Oh, udah dijelasin tuh mas, genre horornya nih. Jadi horor kan sebuah genre dalam film ya. Genre action, genre drama, genre komedi. Nah kalau subgenre dalam film horor tuh banyak banget. Thrill, Ada bukan? body horror tuh yang badan terus terkelupas lah apa segala macam, body horror. Ada yang slasher di mana orang bunuh-bunuh banyak banget. Ada sekarang zombie, ada macam-macam. Nah kalau misalnya hantu itu disebut ya supernatural horror gitu. Atau ya kalau filmnya mengganggu secara psikologis namanya psychological horror. Terus kalau misalnya yang sangat atmospheric horror. Nah kalau subgenre dari film Perbuatan Jahanam ini supernatural ada hantunya juga, tapi yang paling kental adalah atmospheric dan psychological horror. Makanya film ini 17 tahun ke atas, karena kalau ditonton sama anak-anak nanti gue takut Bisa mempengaruhi mental gitu. pengaruh mental mereka. Waduh. Bisa jadi hancur, bisa jadi sangat kreatif. Waduh. Berarti ini nggak boleh nonton sendiri dong? Jangan nonton sendiri, nanti kalau misalnya pingsan nggak ada yang nolongin. Iya bener juga. Apa yang membuat satu ikon Bang Joko di Perempuan Tanah Jahanam ini apa nih? Yang bakal jadi ikon ya. Ada beberapa ya, ada beberapa karakter menurut gue yang bisa jadi ikonik, kayak Ibu Christine Hakim di penampilan horor pertamanya sebagai karakter yang gue yakin gak bakal bisa dilupakan dengan gampang setelah nonton film ini ya. Itu gue rasa akan jadi ikonik sih, Ibu Christine sebagai nyimis nih. Kalau tagline, ada tagline-nya nggak mas? Tagline kita, siapa sebenarnya keluargamu. Siapa sebenarnya keluargamu? Jadi memang film ini kan tentang keluarga, tentang seorang yang mencari tahu keluarganya siapa. Dan ternyata keluarganya adalah orang-orang yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Jadi kayak mengajak penonton untuk kembali mempertanyakan keluarga mereka kenal nggak sih mereka siapa? Mereka tahu nggak sih yang mereka lakukan setiap hari, setiap jamnya apa? Kadang-kadang horor bisa terjadi
terjadi di rumah, di keluarga kita. Begitu kita mengetahui apa yang dilakukan oleh anggota. Lu keluarga ada berapa orang? Gue 3. Siapa aja? Di rumah sekarang ada gue, nyokap gue sama adik gue ada. Adik gue. Lu tahu semua nggak tentang mereka? Enggak. Enggak. Nah, mungkin mereka menyimpan rahasia yang sangat luar biasa. Waduh, makin penasaran ini dong. Jahanam juga seperti itu. Tapi kalau misalkan Perempuan Tanah Jahanam ini, Bang Joko syuting nih pernah ada kejadian aneh atau bagaimana gitu? Enggak sih, kalau kita bikin film sangat profesional, jadi saking profesionalnya nggak tahu ya, mungkin ada, tapi kita karena juga ngerjainnya fokus jadi nggak keras. Enggak pernah ada kayak gitu-gitu ya. Berapa lama tuh sekarang? Kita syuting seharusnya cuma sebulan, tapi karena gue sakit diopname hampir 2 minggu, jadi 1,5 bulan. Dan ini ada pertanyaan yang memang banyak banget nanya, gimana menjadi sutradara yang baik, Mas? Pertanyaan bagaimana cara menjadi sutradara yang baik itu bisa diaplikasikan ke profesi apa aja gitu. Bagaimana menjadi dokter yang baik, bagaimana menjadi host dari sebuah konten creation yang baik. Sama, berarti kan kita harus pelajarin dulu ilmunya. Seorang arsitek nggak mungkin jadi arsitek kalau nggak belajar arsitektur. Dokter juga nggak bakal jadi dokter kalau nggak belajar ilmu kedokteran. Sama, jadi kalau menjadi sutradara ya belajar ilmunya perfilman gitu, secara teknis dipelajari. Banyak orang yang bikin film merasa bahwa alah tinggal duduk nyuruh-nyuruh doang gitu. Kemarin kan kampanye sempat ramai nih, Mas, yang di Twitter. Rasa enggak. Bisa jelasin dikit nggak sih itu, Mas? Maksud Mas, karena Yang saya topeng ya? yang topeng. Kenapa harus topeng gitu, Mas? Apa ada muka 2 orang keluarga? Apa gimana? Itu tuh saya penasaran. Bisa juga sih kalau lu anggap kayak gitu. Sebenarnya kan kita mau launching poster pada waktu itu, dan posternya itu kan mukanya muka satu karakter kita gitu. Jadi memang biasa marketing campaign kita biasanya selalu brainstorm, kita bikin apa gitu. Dan kebetulan kita come up with ide gimana kalau misalnya kita bikin topeng dari poster. Jadi ketika orang bertanya itu apa sih, muka siapa sih, ketika posternya keluar, oh itu poster dari Perempuan Tanah Jahanam. Jadi sengaja dulu dikasih bridging biar orang tiba-tiba tahu. Teaser lah ya. Ini pertanyaan terakhir ini saya nih. Setiap orang, setiap industri seni, sutradara, entah konten kreator pasti punya idealis masing-masing nih, Mas. Ya. Menurut Mas, idealis itu apa sih? Idealisme itu sebenarnya satu kata yang overrated dan overused tanpa ada artinya ya, karena idealisme artinya adalah sesuatu yang ideal buat seorang manusia. Profesinya mungkin seorang sutradara, kalau dia punya idealisme dalam membuat film, dia membuat film yang art house. Itu enggak juga. Bagaimana ideal menurut dia ya tergantung orang yang berpikir idealis itu. Jadi, ideal itu apa? Gimana selera satu orang itu, Mas? Iya, kalau gue sih bikin film, gue pengen film gue ditonton oleh orang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi gue membuat film, gue mau bercerita dengan menggunakan 2 tools, teknis dan estetika. Teknis yang gue pelajari dari apakah dari sekolah, apakah dari kursus. Kalau estetika sesuatu yang memang inherent dalam diri kita, merupakan gabungan dari apa yang kita lalui gitu, yang kita lihat, kita rasakan, keputusan kita ambil. Jadi kita memiliki taste berpikir dalam bikin film harus idealis atau segala macam. Karena nggak ada artinya. Mending kalau bisa kita bikin film, kita mau bercerita tentang sesuatu hal, kita pilih treatment yang sesuai dengan apa yang mau kita ceritakan gitu, yang paling efektif bisa sampai ke penonton seperti apa. Berarti selama ini maksudnya itu kan lebih ke market gitu, Mas ya? Enggak juga. Nggak ada hubungan sama market. Lu bikin film untuk market belum tentu laku juga. Mending lu bikin film berusaha menjadi film yang keren, baik aja, yang bagus. Bikin film yang bagus, secara teknis bagus, estetika bagus, enak dilihat, enak dirasakan, pemainnya bagus mainnya gitu, gambarnya juga bagus. Jadi itulah bro untuk beberapa poin di mana Perempuan Tanah Jahanam itu seperti apa filmnya. Ini makasih banget Bang Joko udah bolehin saya di sini ngobrol-ngobrol. Jangan lupa apa ini? Wah gila, cewek lu telepon. Bukan. Promo filmnya ini sampai tanggal berapa diapin nanti, Mas? Perempuan Tanah Jahanam akan tayang di bioskop tanggal 17 Oktober dan seterusnya. 17 Oktober. Tonton hari pertama. Karena hari pertama nggak disensor. Walah, mungkin segitu aja tadi pertanyaan tambahannya, bro. Terima kasih. Soalnya banyak banget yang nanya juga itu. So, satu terus channel gue dan jangan lupa nonton Perempuan Tanah Jahanam ketika up di bioskop. Yes, 17 Oktober. Alright, mungkin segitu aja wawancara gue sama Joko Anwar. Gue sama Bang Joko Anwar tuh ada kesamaan, yaitu gue suka game horror, dia juga suka, dan suka sama cerita horror yang bagus. Menurut lu gimana kalau misalnya nih Bang Joko Anwar
bikin story horror tapi di versi game. Apalagi game Indonesia. Udah jelas yang main gua, jelas itu mah. Gimana menurut lu? Lu bisa komen down below, ceritanya bakal bagaimana dan cerita horor tentang apa. Atau juga lu bisa tag gue, tag Bang Joko kalau udah pada nonton Perempuan Tanah Jahanam di sosial media lu, entah itu story atau posan, bebas. Berkomentar juga tentang apakah mungkin Bang Joko ini bakalan bikin cerita horor tapi bukan di film tapi di game. Wah, gimana menurut lu? Bakalan gimana kalau Bang Joko Anwar yang buat? Yo, man, pasti gokil banget kan? So, thank you banget yang watching dan komen, post, tag gue. Stay tune terus channel gue, share dan subscribe. Peace. Why you always go for me? Tears and pain flows in me, Feelings can be control. Please, babe, just let me go. Why you always go for me? Tears and pain flows in me, Your desire makes me dream.